Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Senang sekali bisa berjumpa lagi lewat acara Saat Teduh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan kami mengangkat syukur kepadamu untuk perkenan-Mu menyertai kami, membangunkan kami dengan kekuatan kesegaran baru, mengawali langkah kami untuk hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami dan bersabdalah. Kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah manusia menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersuka cita orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk pagi ini, bangun pagi bersama Tuhan. Saudara, apa kabar untuk kita sekalian? Semoga semua tetap dalam hati yang penuh dengan sukacita, apapun persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi. Pertanyaan untuk kita sekalian ialah, bagaimana seharusnya kita memulai hidup kita setiap hari bersama Tuhan? Bolehkah dengan mengeluh dan berteriak minta tolong kepadanya? Pantaskah anak-anak Tuhan berlaku seperti itu?
Kalau Daud saja memulai harinya dengan keluhan dan tangisan, bukankah manusiawi kalau itu juga yang kita rasakan? Justru tangisan dan teriakan kita kepada Tuhan merupakan doa yang Dia dengar dan Dia pedulikan. Bukankah hati yang hancur dan remuk merupakan persembahan kurban yang Tuhan terima? Ayat 4 juga di dalam Mazmur 51 ayat 19. Karena hanya dengan memiliki hati yang seperti itulah kita siap melihat Tuhan menyatakan karyanya dan kedaulatannya di dalam dan melalui kita. Melalui hari bersama Tuhan akan menolong kita melihat dunia dari perspektif Allah. Bahwa Allah membenci perbuatan fasik yang dilakukan dengan penuh kesombongan dan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan terus-menerus merajalela. Ayat 5-7 dan ayat 10 pembacaan kita. Suatu saat pasti keadilan Allah akan dinyatakan kepada mereka. Ayat 11. Dan pada saat yang sama, memulai hari bersama Tuhan juga menolong kita untuk tidak menyombongkan diri seakan-akan kesalehan kita adalah jasa kita. Sebaliknya, bersama pemazmur, kita bisa merendahkan diri dan berkata, semua itu karena kasih setianya. Ayat 8. Oleh karena kasih karunia itulah, kita bisa bersukacita dan bersorak-sorai bersama karena perlindungan Tuhan sangat nyata. Rencana orang fasik untuk membinasakan orang benar tidak akan pernah berhasil karena Tuhan menjadi penjaga dan pelindung kita. Saudara, apa yang sedang saudara khawatirkan dan yang sedang Anda rasakan sekarang? Tentu persoalan sama sedang kita hadapi, yaitu dengan mewabahnya virus corona. Tapi apakah ini akan membuat kita kehilangan pengharapan? Bukankah janji Tuhan mengatakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita? Sebab ketika kita dicobai, Tuhan memberi jalan keluar kepada kita. Sebab itu saudara, jangan menghadapi hidupmu sendirian. Terlebih masalah dan hal-hal yang mengkhawatirkan. Mulailah setiap hari dan tempuhlah perjalanan sepanjang hari dengan berseru dan bersandar pada Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Patrikan di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti, dikuatkan untuk melakukannya, dimampukan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan terang bagi jalan kami. Peliharakan kami Tuhan dengan firman-Mu di dalam menjalani hari ini, di setiap aktivitas kami, baik di dalam pekerjaan kami, kesibukan-kesibukan kami, usaha dan pelayanan, di dalam pendidikan buat anak-anak,
Tuhan, tolonglah kami. Yakinkan kami, Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami pasti bisa. Sejumlah harapan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kami tetap dimampukan untuk mengimani dan meyakini bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar di dalam setiap hal, di dalam setiap persoalan, dan Tuhan pasti menjawab setiap harapan-harapan kami. Kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam rumah tangga bersama seluruh anggota keluarga kami. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, bahkan anak-anak yang masih kecil, kami sekalian, topanglah kami, Tuhan. Bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, bahkan yang berada di berbagai tempat, karena tugas, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai hal lainnya. Kami tetap berdoa untuk yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan kiranya memeliharakan dan memberkati pengobatan perawatan yang sedang dialami untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan mereka boleh dipulihkan kembali. Berkati kami, Tuhan, di tengah masyarakat dan bangsa. Para pemimpin kami, terkhusus di dalam kami menghadapi badai virus corona. Kerinduan terbesar dari kami untuk segera berkumpul bersama-sama, terlebih menikmati persekutuan di dalam rumah Tuhan. Tetapi kondisi belum mengizinkan kami. Karuniakan kesabaran kepada kami, sambil kami pun terus berusaha untuk mentaati setiap hal yang semestinya kami lakukan dalam rangka memutuskan penyebaran virus corona itu. Pelihara kami sepanjang hari ini, Tuhan, sehingga hari ini boleh kami jalani dengan penuh selamat. Inilah doa kami, Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita untuk pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.